Salam. Maaf agak sedikit grogi ya karena baru pertama kali. Perkenalkan, nama saya Mariana. Nama baptis saya Naomi. Sebelumnya saya berasal dari Muslim. Saya menikah dengan seorang laki-laki. Dia tadinya Kristen, kemudian setelah mengenal saya, dia ikut saya menjadi seorang Muslim. Akhirnya setelah 5 tahun berjalan, saya merasa kehidupan saya itu kok kayak gimana ya, nggak ngeklik banget sama apa yang saya jalani gitu. Saya sering sekali bertanya sama suami saya, siapa sih Tuhan Yesus gitu. Saya mengenalnya Tuhan Yesus itu adalah Nabi Isa. Akhirnya sering berjalan waktu, kami berdua sering sharing mengenai masalah keyakinan. Dan kebetulan sebelum saya menikah, dari kelas SMA, dari lulus SMA, saya punya sering sekali sakit kepala. Puji Tuhan, saya memeluk agama Kristen saat ini bukan karena suami, tapi karena pilihan saya memilih Tuhan Yesus. Jadi saya beranggapan bukan saya memilih, tapi saya dipilih oleh Tuhan Yesus gitu. Saya mungkin ada sekitar 10 tahun saya ngalamin sering banget sakit kepala. Jadi hampir setiap hari, everyday saya minum yang namanya obat sakit kepala. Jadi sebelum sakit kepala saya timbul, itu pertama mulai dari punggung. Itu dari punggung lari ke kepala. Saya sering bilang sama suami saya, kok penyakit sakit kepala ini nggak hilang-hilang ya. Saya sering berdoa, bahkan mohon maaf banget ya kalau ada yang baper gitu. Hampir saya berobat ke 5 ustadz itu nggak ada efeknya. Dan bahkan saya pernah ke 2 medis, ke dokter, itu dibilang saya nggak ada penyakitnya gitu. Jadi saya hampir gimana ya, saya berkata sama suami saya itu, sebenarnya Tuhan yang saya sembah itu dengar gak sih apa permintaan saya gitu. Saya minta sakit saya ini dihilangkan gitu. Karena hampir setiap hari saya minum obat, saya takut kenapa-napa dalam pencernaan saya gitu. Akhirnya dia nyeletuk, coba deh kamu baca Alkitab. Di situ saya berpikir, baca Alkitab. Saya sudah, kadang kalau saya sakit kepala, itu saya pernah dinasihatin, kamu rajin baca ayat kursi atau surat Yasin. Jujur, saya boleh jujur, saya jujur-jujurnya, saya kalau baca Yasin itu sampai 7 kali balik dan itu nggak ada efeknya. Ketika saya baca Alkitab, jadi suami saya itu ada bawa koper, dalam kopernya itu ada Alkitab yang udah dia simpen lama banget, hampir 5 tahun yang nggak pernah dibaca sama dia. Saya buka, itu Alkitabnya udah berdebu, saya berkata dalam hati saya, nggak apa-apa deh gue baca, siapa tahu gue sembuh gitu. Saya baca, pertama sebelum baca saya cari-cari di YouTube dulu gitu tentang apa iya gitu Alkitab bisa nyembuhin firman-firman Tuhan. Akhirnya pertama kali saya searching adalah apa perbedaannya perjanjian lama sama perjanjian baru. Itu saya nggak ngerti, saya tanya suami saya lagi, apa bedanya perjanjian lama sama perjanjian baru? Suami saya bilang nggak tahu. Ya ampun 40 tahun jadi umat Kristen nggak tahu gitu. Akhirnya saya cari di Google, ternyata kalau perjanjian lama itu dia histori tentang perjalanan Tuhan. Perjanjian baru itu tentang Tuhan Yesus. Jadi ketika ada seseorang yang mulai membaca Alkitab, bacalah di perjanjian baru. Saya baca perjanjian baru dimulai dari kitab Matius. Di situ saya baca kitab Matius, lanjut ke kitab Markus sampai akhirnya kurang lebih 1,5 bulan. Kok ada yang aneh ya dengan diri saya. Saya sudah tidak mulai merasakan sakit kepala lagi. Dan saya bertanya sama suami saya gitu, saya mulai meragukan keyakinan saya sendiri. Kok semenjak saya baca firman Tuhan, Alkitab kok sakit kepala saya hilang ya. Jujur itu kalau sakit kepala itu sakit banget bisa sampai 3 hari. Kalau misalnya saya sudah minum obat 1 itu nggak mempan, bisa sampai 3 minum obat. Dulu waktu dari zamannya pacaran, dia bukannya saya ngasih saya bunga tapi ngasih Neuralgin. Itu obat sakit kepala setiap hari dibeliin sama dia gitu. Akhirnya saya bilang sama dia, kalau kamu ingin ke gereja balik lagi, saya izinin. Ternyata saya diam-diam suka mergokin dia lagi nonton YouTube. Saya pikir dia nonton film XXX gitu ya.
Katanya lagi dengar lagu pujian, mungkin ada kerinduan dia terhadap Tuhan Yesus, akhirnya dia mulai kembali lagi ke gereja. Di situ saya mulai bimbang dengan apa yang saya pegang, dan apa yang, aduh gue harus kayak gimana ya, gue diajarin dari lahir itu, dari kecil itu, Tuhan, Allah, SWT gitu. Kok tiba-tiba setiap hari, kok gak ada efeknya, saya hampir putus asa gitu. Saya harus gimana, tapi saya gak bisa lepas dari firman Tuhan, karena gimana ya, sekali baca itu kayak orang ketagihan gitu. Apa sih isinya gitu. Pada suatu ketika saya bilang sama suami saya mau ikut kamu ke gereja. Saya tanya, ke gereja itu diapain aja? Ya, kamu pujian penyembahan. Ya kayak gimana, sama enggak? Ya udah ikut aja, karena saya ikut. Ibadah pertama kali saya bingung. Kok kayak gini ya? Ibadah kedua saya mulai ngerasa, kok setiap pulang gereja gitu kayak ada rasa nyaman gitu. Akhirnya ibadah ketiga, ibadah keempat, saya menyatakan diri saya ingin masuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Suami saya kaget, kamu serius? Iya saya serius, gimana dengan orang tua? Itu masalah belakangan, yang penting saya gak bisa lepas dari firman Tuhan. Mungkin kata lebay ya, gak bisa lepas ya pengikut baru, anggaplah newbie gitu. Tapi akhirnya saya bilang, suami saya diperkenalkan sama Pak Amos, lalu ikut kelas baptisan bersama Pak Joshua. Kurang lebih selama 4 bulan saya belajar tentang baptisan. Selama saya belajar baptisan, itu luar biasa, ternyata manusia itu diciptakan sempurna, serupa segambar dengan Tuhan. Beda dengan apa yang saya pelajari selama ini, kita itu sebagai manusia itu ya harus ngikutin takdir gitu. Takdir lu udah seperti ini, ternyata Tuhan tidak mau kita seperti itu gitu. Tuhan punya rencana lain dan rancangan lain. Akhirnya tepat di pokoknya bulan Agustus 2020 saya dibaptis. Jadi saya belum ada setahun untuk memeluk agama Kristen gitu. Ketika dibaptis, itu sesuatu hal terjadi dalam hidup saya, baru pertama kali. Ada 4 orang yang ikut baptisan bersama saya, suami saya, anak saya, satu lagi, aku lupa, ini dia, aku waktu lagi dibaptis. Jadi ketika aku lagi dibaptis, kan ke dalam kolam. Pak Amos doain saya, Pak Iyo di samping pegangin saya. Setelah itu, setelah dicelupin kayak gini, tenggelam, saya balik, saya nggak ada videonya, cuma kalau ada videonya itu luar biasa banget. Saya berteriak, seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari mulut saya berteriak, saya nggak tahu saya teriak apa, yang jelas itu sesuatu yang seperti ditarik keluar, terus ditarik keluar, saya nggak tahu itu apa, tapi saya ngalamin. Setelah itu pandangan saya itu semuanya kabur, nggak kelihatan apapun, pokoknya ada sesuatu yang keluar, saya nggak tahu itu apa, kira saya rebah, saya ngerasa saya rebah, itu saya diangkat dari air. Itu dia, saya lagi teriak, saya nggak tahu itu apa yang keluar dari mulut saya nggak tahu, tapi saya berasa ada sesuatu yang keluar dari mulut saya. Diangkat, setelah selesai dibaptis saya bertanya sama pendeta saya, Pak Amos, Pak kenapa saya ngalamin hal itu? Kata Bapak, saya terlibat perdukunan. Waduh serem banget ya, saya terlibat perdukunan. Ternyata setelah saya tarik benang-benangnya, Bapak saya itu orang Cirebon, Jawa, terkenal dengan kejawennya. Jadi selain dia menyembah, sholat, ngaji, dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan dia gitu. Itu kan sama aja dia menyembah berhala. Jadi setiap ada tanggal-tanggal tertentu, Bapak saya itu harus menyiapkan sesajen kayak kopi pahit, kopi hitam, bunga, pisang, itu buat apa saya nggak tahu. Jadi mungkin dari bapak saya, dari ibu saya, orang zaman dulu, itu pakai pegang-pegangan atau sebuah mantra-mantra, dan itu menyebabkan kutuk. Jadi kutuknya itu setelah saya pelajari itu sampai 7 turunan, dan saya turunan pertama anak bapak saya gitu. Saya anak ketiga, kakak saya laki-laki, kakak saya pertama laki-laki perempuan, yang kedua laki-laki. Dua-duanya menikah dengan seorang Kristen, tapi dua-duanya mualaf. Dan saya menikah dengan orang Kristiani juga, tapi saya menyerah untuk menjadi umat. Sebelumnya saya memilih umat Kristen aja, karena saya lebih nyaman di situ gitu. Saya juga nggak tahu kenapa. Akhirnya setelah itu saya berpikir, apakah mungkin bapak saya melakukan kayak baca-baca mantra, jadi turun ke anaknya. Ya maklumin aja orang zaman dulu itu kadang suka
pakai pegangan buat kerja, buat usahanya biar maju gitu. Dia nggak mikirin untuk anak-anaknya ke bawah, cucu-cucunya ke bawah itu efeknya apa. Jadi efek diri saya itu adalah selama hampir 10 tahun, 12 tahun saya menderita sakit kepala dan saya nggak pernah mendapatkan yang namanya maaf, datang tamu tiap bulan tuh nggak pernah. 7 bulan sekali, 8 bulan sekali, itu kalau sakit itu bukan main. Saya pernah bilang, pukul deh pala saya pakai palu deh, mendingan deh. Sakit banget soalnya itu. Tapi puji Tuhan setelah baca firman Tuhan, saya nggak pernah sakit kepala lagi sampai hari ini. Dan ini sudah hampir 1 tahun. Ya Tuhan, Tuhan Yesus itu ajaib banget ya. Tuhan Yesus itu merubah kutuk jadi berkat. Saya ngerasa sebelum masuk Kristen itu saya banyak pertentangan rohani gitu. Dalam otak saya itu, lu gimana sih gitu. Saat ini saya tidak diakui di keluarga, it's okay. Yang penting saya diakui sama Tuhan gitu. Saya punya keluarga di sini saat ini gitu. Mungkin suatu saat saya pengen banget kakak ipar saya balik lagi ke Tuhan Yesus gitu. Sekalian bawa kakak saya gitu. Daripada dia kadang-kadang buat apa sih pegangan-pegangan kayak gitu. Tubuh kita ini bait Allah, bener kan? Kita jangan isi deh yang namanya mantra-mantra gak jelas, biar kita kebal apa gitu. Saya rasa bapak saya melakukan hal itu gitu. Di ujung akhirnya bapak saya meninggal, saya sempat ngerawat dia di rumah sakit selama 3 hari. Dia berak darah, itu darahnya tuh gumpal di mana-mana. Suami saya ngangkat dia, gotong. Saya pakein pampersnya dia. Sayang saya waktu itu belum kenal sama Tuhan Yesus. Seandainya kata saya kenal sama Tuhan Yesus, saya ingin kenalin ke bapak saya gitu. Sebelum di akhir hidupnya, pas banget hari Sabtu dia mau meninggal, malamnya itu saya usapin dia pakai tisu. Dia bilang, Bapak kayaknya gak enak banget mukanya gitu. Saya elap dia gitu, saya elap. Udah, terus suami saya bilang, Bapak udah ngorok. Udah ngorok apa maksudnya? Saya gak tahu. Ternyata jam 10 tepat dia kejang-kejang, dia meninggal. Di situ saya nyesek banget. Saya telat kenal Tuhan Yesus gitu. Baru 1 tahun kemarin, tapi saya selalu berdoa agar Tuhan Yesus memperkenalkan firman-firmannya sama Bapak saya di dua alam mati gitu. Setelah saya ternyata kutuk itu meninggalkan bekas yang sangat banyak, yaitu merubah karakter seseorang. Karakter Tuhan itu kan kasih, penyayang, hidup tanpa cacat, tanpa celah. Seseorang yang tiba-tiba dari kasih berubah jadi pemarah, tersinggung, sensitif, itu perbuatan iblis itu pastinya. Dan saya mengalami hal itu semua gitu, saya tidak punya rasa kasih sama orang, saya selalu negatif thinking, saya pemarah. Tapi puji Tuhan setelah saya mengenal Tuhan Yesus, perlahan demi perlahan saya memperbaiki pribadi saya gitu, jangan sampai saya kayak gitu lagi. Setelah beberapa bulan saya dibaptis, banyak banget yang namanya iblis menggoda gitu ya, biar saya itu tidak berpikir firman Tuhan itu benar gitu. Tapi saya selalu yakinin diri saya, Tuhan Yesus Tuhan saya yang benar. Sewaktu saya masih sekolah, itu sering banget diajarin namanya Asmaul Husna. Itu 99 nama Allah gitu ya. Dan ternyata setelah saya pelajari, setelah saya baca artinya, itu semua pribadi Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus bilang, aku adalah jalan kebenaran. I'm the way, I'm the life, I'm the truth. Jalan kehidupan dan terang, cahaya gitu. Ternyata di Asmaul Husna ada nur, cahaya. Tuhan Yesus adalah cahaya, terang. Al-awal dan al-akhir. Tuhan Yesus bilang, aku adalah yang awal dan yang akhir. Itulah yang membuat saya kuat. Tidak, Tuhan itu ya Tuhan Yesus, bukan yang lain. Di Quran juga dibilang, saking saya berpikir gitu ya, kebanyakan Tuhan Yesus itu dibilang di Al-Quran. Contohnya, Tuhan Yesus berjalan di atas air gitu. Saya diajarin waktu saya SMP, sekolah Madrasah Sanawiyah. Tuhan Yesus menghidupkan orang mati, tapi dikenalnya waktu itu Isa ya, tidak dibilang Tuhan Yesus gitu. Lalu, kenapa saya tidak mau mencoba meyakinin dia gitu? Sampai saat ini saya sudah memberanikan diri meyakinkan Tuhan Yesus Tuhan saya. Selalu saya akan taat dan setia karena Tuhan Yesus sudah mengobati luka saya yang paling dalam. Dia tahu apa isi hati saya. Selama bertahun-tahun saya mendem hal itu gitu. Nggak ada orang yang tahu selain suami saya gitu. Saya sakit apa. Ibu saya aja kadang masa bodoh.
Dia masa bodoh, lu mau sakit apa kayak terserah deh. Disuruh sholat 5 waktu, suruh ngaji. Tapi kalau perbuatan kita kayak orang masih kesana kemari, minta kesana kemari kayak orang tua saya gitu, buat apa gitu. Tuhannya kok gak dipakai. Mendingan juga saat ini hidup saya gitu, saya berserah diri kepada Tuhan gitu ya. Puji Tuhan, saya selalu diberkati tanpa harus kesana kemari, minta ini, minta itu, sama paranormal apa. Jadi buat kalian yang sudah mengenal Tuhan Yesus udah lama, seharusnya bangga gitu ya punya Tuhan Yesus. Saya aja ngerasa saya luar biasa banget punya Tuhan Yesus, dan efek dampak dari baca firman Tuhan itu nggak kecil tapi gede gitu. Asal percaya nggak sih ketika baca firman Tuhan itu kalian diberkati. Saya aja pertama kali baca Alkitab itu rasanya gimana gitu ya. Bukan keyakinan saya, tapi saya baca sampai habis. Nggak terasa sudah 1 bulan lebih, tiba-tiba saya ngerasa sakit kepala saya hilang. Mungkin sepele, cuma sakit kepala doang. 10 tahun sakit kepala, setiap hari minum obat, apa gimana, nggak enak kan rasanya gitu. Jadi saya yakin, saya memilih Tuhan Yesus bukan karena suami saya, tapi karena pilihan hidup saya. Karena firman Tuhan itu benar, firman Tuhan itu ajaib buat orang yang yakin. Kadang orang cuma baca-baca aja nggak yakin, makanya nggak ada impact buat diri dia gitu. Tapi buat saya pribadi, firman Tuhan itu luar biasa dahsyat. Cukup sampai sekian kesaksian hidup saya. Terima kasih.